wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatan hingga sampai saat ini. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berjudul Pemilik Dua Cahaya yang Terbunuh Karena Fitnah. Saya mengambil dari buku ini, atau kurang lebih jelas sampulnya bisa seperti ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Utsman bin Affan memperoleh posisi tersendiri di kalangan para sahabat, yaitu memilih dua cahaya karena ia telah menikahi dua putri Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu Ruqayyah bin Muhammad SAW. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal dunia, Nabi Muhammad menikahkan lagi Utsman bin Affan dengan adiknya Ruqayyah, yaitu bernama Ummu Kulsum. Karena ia menikahi dua anak dari Nabi Muhammad SAW, ia mendapatkan julukan yaitu pemilik dua cahaya atau Zu'anroy. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdul Manaf al-Quraisy. Jalur keturunan atau nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada sosok Abu Manaf. Utsman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, yang juga termasuk dalam golongan as-sabiquna al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Oleh Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan memperoleh jaminan syahid dan surga. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke sebuah kebun dari kebun-kebun di Madinah. Lalu datang Utsman. Abu Musa berkata, tunggu dulu, aku akan memohon izin kepada Rasulullah SAW untukmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, izinkanlah ia masuk, berilah kabar kepadanya dengan surga, serta bersamanya ada musibah atau fitnah yang akan menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam uraian Khalifah Utsman bin Affan yang diterbitkan lembaga kajian Syamina, disebutkan dengan mengenai ciri fisik dan perawakan Utsman. Ia bertubuh ideal, memiliki postur sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Wajahnya tampan, kulitnya halus, janggutnya lebat dan berkulit kecoklatan. Setelah ia masuk Islam, banyak dari kekayaan yang dimilikinya disedekahkan untuk umat Islam. Sebagai misalnya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk. Keadaan Arab saat ini sedang dalam masa paceklik, sehingga kekurangan dana dan memiliki kesulitan pembekalan yang amat besar. Karena keadaan tersebut, pasukan Tabuk yang sedang disiapkan itu dijuluki sebagai pasukan masa sulit atau pasukan Usra. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, barang siapa yang mendanai pasukan Usra, maka untuknya surga. Utsman lalu menyumbangkan hartanya hingga mencapai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda, serta uang berjumlah ribuan dirham. Di kalangan pemuda Arab, Utsman juga tergolong sosok pandai. Ia mahir membaca dan menulis. Itu amat sedikit orang yang bisa membaca tulis. Berkat kemampuan literasinya, Nabi Muhammad SAW turut mengangkat Utsman menjadi salah satu penulis Al-Quran
pada ketika wahyu diturunkan. Berikutnya yaitu ada Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah ketiga dalam Khalifah Ar-Rasyidin. Saat sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, ia menunjuk 6 sahabat sebagai panitia untuk memutuskan penggantinya sebagai khalifah. Dari panitia itu terpilihlah sosok Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga untuk menggantikan Umar. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah sekitar 12 tahun sejak 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Salah satu kontribusi paling penting di masa Utsman bin Affan adalah meneruskan dan melengkapi pengumpulan Al-Quran hingga paripurna. Salinan-salinan Al-Quran itu dibuat dan disebarkan di wilayah-wilayah Islam. Di masa pemerintahan Utsman, bangsa Persia juga ditaklukkan hingga selesai. Pada masa khalifah sebelumnya memang sudah dilakukan ekspansi ke sebagian besar wilayah Persia, namun belum benar-benar dituntaskan. Raja Persia yang bernama Yaghid berhasil memprovokasi para penduduk dan membangkitkan perlawanan terhadap Islam. Namun pemerintahan Utsman bin Affan berhasil menyisir sisa-sisa pengaruh Raja Persia tersebut serta akhirnya bangsa Persia seutuhnya jatuh ke wilayah kekuasaan Islam. Dilansir dari laman UGM, saat itu bukan hanya Persia yang berhasil ditaklukkan. Ekspansi Islam juga mencapai Afrika, menaklukkan Romawi hingga mencapai wilayah Turki. Di masa Utsman bin Affan juga armada maritim pertama dalam Islam dibentuk. Pasukan laut itu berperang pertama kali pada pertempuran Jatuh Sawari atau pertempuran tiang kapal pada 31 Hijriah yang dikomandoi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada 35 Hijriah, karena konflik internal dalam tubuh Islam sendiri, rumah Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan ini. Ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, ia ditikam oleh salah seorang dari pengepung rumah itu hingga meninggal. Kematian Utsman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan panjang yang sudah diramalkan Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan adanya fitnah. Lalu ada seseorang yang lewat dan Nabi berkata, orang yang memakai penutup muka ini akan membunuh pada saat itu. Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat orang tersebut adalah Utsman bin Affan. Sekian kisah dari Utsman bin Affan. Saya Ahmad Komandan Al-Falah izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.